Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada siang ini kita bertemu lagi untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana, masih semangat belajar anak-anak semua? Semangat, Masih, Pak. Semangat. masih. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, saya absen dulu ya. Iya, Semuanya Pak. masuk apa tidak? Coba saya panggil nomor 1 Ananda Ahmad Nasrul hadir? Belum ada, Pak. Belum ada. Oh, belum hadir Ya. ya. Mas Azhari sudah hadir? Hadir, Pak. Terus Hadir, Pak. Ananda Dian? Hadir ya. Terus Hadir. yang ketiga Ananda Nirofingatul Hasanah hadir? Happy Kurnian Devi hadir? Hadir, Bapak. Khalid Mumin hadir? Belum hadir ya. Husnul Khotimah hadir? Hadir, Pak. Muhammad Rahmat hadir? Nur Laili Wahidah hadir? Hadir, Bapak. Nur Laila Hidayati? Hadir, Pak. Sutrisno hadir? Hadir, Pak. Teguh Widodo hadir? Hadir, Pak. Oh ya, ya bagus. Semua telah lengkap. Sebelum mulai pembelajaran, tolong Mas Sutrisno untuk memimpin doa pembelajaran pertama kali. Tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Amin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilm warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, untuk mulai pembelajaran materi yang kita bahas pada pertemuan siang ini, yaitu sesuai dengan pertemuan kemarin, kita masih bab 1 terkait dengan lam jalalah dan hukum ra'. Tentunya anak-anak semua masih ingat tentang pembelajaran yang telah kita lalui. Setelah kita lampaui anak-anak, mari kita tingkatkan untuk mengikuti pembelajaran bab 2, yaitu terkait dengan meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali pembelajaran ini perlu saya sampaikan, yaitu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui bersama dalam pembelajaran ini, yaitu tujuannya peserta didik menjelaskan makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, peserta didik memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan cara mencintai Al-Quran. Yang keempat, peserta didik membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab Allah terdahulu dengan benar. Yang kelima, peserta didik memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Yang keenam, peserta didik membuat infografis timeline diturunkannya kitab-kitab Allah kepada para nabi dan para rasul. Itu anak-anak tujuan pembelajaran yang akan kita lalui. Sebelum kita mengikuti pembelajaran, tolong diperhatikan, diamati video pembelajaran yang akan saya sampaikan ini ya. Tolong diamati semua, diterjemati, kalau perlu dicatat mana yang penting, sehingga kamu semua bisa memahami. Ya, kita mulai. Ya, terima kasih. Anak-anak semua tentu bisa melihat tayangan video yang Bapak Guru sampaikan. Saya berharap kamu bisa saling berdiskusi apa yang ada dalam tayangan tersebut terkait dengan meyakini kitab Allah. Dan untuk mempelajari secara mendalam, saya kasih pertanyaan. Pertanyaannya tolong catat anak-anak. Apa perlu saya kasih LKPD dulu ya? Ya, Pak. Iya, Bapak. Coba kamu semua saya bagi LKPD yang kamu bisa mengamati video tersebut. Ini saya bagi LKPD-nya, yaitu semua anak dapat LKPD. Semuanya sudah dapat ya, sudah bisa lihat ya. Dapat. LKPD yang sudah saya siapkan. Terus tolong diamati pertanyaan yang
nanti akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, apa fungsi kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, ada berapakah kitab-kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an? Sebutkan apa saja. Mohon dalam kelas ini terbagi beberapa kelompok. Dari 13 peserta didik ini, masing-masing kelompok 3 anak ya. Kelompok 1 yaitu Ananda Nasrul, yang kedua Sunanda Asyari, yang ketiga Ananda Dian. Terus kelompok 2 yaitu Ananda Eni Rofingatul, yang kedua Febi, yang kedua Ananda Khalid. Untuk kelompok 3 yaitu Saudari Husnul, terus Ananda Nur Laili, yang ketiga Muhammad Rahmat. Kelompok yang keempat terdiri 3 siswa yaitu 1 Nur Laila, yang kedua Sutrisno, yang ketiga Teguh Widodo. Jadi tepat ada 4 kelompok untuk membagi masing-masing kelompok tadi. Kamu bertugas berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi. Apa jawabannya? Masing-masing kelompok nanti ada yang mewakili untuk menyampaikan jawaban-jawaban itu. Bisa ya anak-anak ya? Insya Allah bisa, Bapak. Ya, terima kasih. Nanti maju untuk menampilkan jawabannya masing-masing. Untuk kelompok 1, Mas Nasrul nanti maju ya. Untuk kelompok 2, Mas Khalid. Yang kelompok 3, Mas Rohmat. Kelompok yang keempat yaitu Mas Sutrisno. Ya. Masing-masing sudah siap untuk menampilkan jawabannya ya. Siap, Bapak. Coba saya lihat kelompok 1. Untuk kelompok 1, Mas Nasrul, mana jawabannya? Ya, bagus. Untuk kelompok 2, Mas Khalid, jawabannya ya 1, 2, 3 sudah terjawab. Kelompok 3, Mas Rohmat, ya 1, 2, 3 pertanyaan sudah terjawab penuh. Ya, kelompok yang keempat yaitu diwakili Mas Teguh Widodo, ya semuanya sudah terjawab. Ya bagus anak-anak, kamu telah menyelesaikan tugas dengan baik untuk menjawab pertanyaan tentang materi kita yaitu meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adakah anak-anak belum memahami tentang kitab-kitab Allah ini? Kira-kira dari 4 kelompok itu masing-masing sudah bisa paham untuk meyakini kitab-kitab Allah ini? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ayo kelompok 1, Mas Nasrul, sudah siap belum untuk menpresentasikan? Insyaallah. Kelompok yang lain tolong menanggapi ya. Memberi tanggapan. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Ya, iman kepada kitab Allah, berarti kita harus meyakini bahwa Allah itu menurunkan kitabnya pada para Rasul atau Nabi-Nya untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umatnya. Nah, Ada apa fungsi kitab-kitab Allah itu? fungsi kitab Allah satu adalah memberikan bukti bahwa Nabi itu punya mukjizat berupa kitab-kitabnya, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ada berapakah? Yang ketiga adalah ada 4 kitab Allah. Ya, yang satu sebutkan. Satu adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, bagus. Ya, sangat tepat sekali. Untuk kelompok keempat dari kitab-kitab Allah yang sudah disebutkan tadi, coba wakil kelompok 4 Ananda Sutrisno untuk menjawab kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada siapa sajakah itu? Al-Quran Ya, diturunkan kepada diberikan siapa? kepada Nabi Muhammad. Ya, bagus. Yang kedua, Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa. ya, Dan kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Terakhir kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sudah Bapak? ya, betul sekali. Ya, anak-anak semua, ya bagus semua kelompok setelah menyajikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat tepat sekali. Kamu semua mempelajari materi pada pertemuan kita ini, pembelajaran kali ini. Perlu kita evaluasi bersama, kita analisa bersama. Apakah dalam pelajaran meyakini kitab-kitab Allah itu, kamu semua bisa secara mendalam mengimani kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya, terutama yang wajib kita pahami, yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani, yaitu kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam.
Dari proses tersebut, mari kita analisa bersama, kita evaluasi bersama. Kira-kira apa saja yang telah kita pelajari dari kegiatan hari ini. Tentu pelajaran hari ini kita telah bisa menyimak mengenai materi kitab Menyakin Kitab Allah. Terus informasi apa yang ingin kamu ketahui lagi lebih lanjut setelah kita mempelajari kitab Allah ini. Dan selanjutnya kira-kira apa saja yang masih belum dipahami dari materi ini. Ya, terima kasih anak-anak semua. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.